Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Tantri Kotak yang buka suara terkait orang yang tidak dikenal tiba-tiba naik ke panggung dan memeluknya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, belum lama ini nama Tantri Kotak kembali menyita perhatian netizen. Usai mengalami kejadian kurang menyenangkan saat ia tengah perform di atas panggung. Dalam video yang beredar luas di jagat maya, Tantri tiba-tiba didatangi oleh pria tak dikenal yang mencoba untuk memeluknya saat ia tengah tampil di Besti. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sontak saja saat kejadian itu, Tantri terlihat langsung menepis laki-laki tak dikenal tersebut yang ingin memeluknya di Besti. Para kru yang bertugas pun juga langsung sigap mengamankan Tantri dan membawanya turun dari atas panggung. Sementara itu, kru yang lain juga menggiring pria tak dikenal tersebut ke sisi panggung di Besti. Menanggapi kejadian kurang menyenangkan tersebut, akhirnya Tantri Kotak pun buka suara. Ia mengaku kaget dan menceritakan bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi di sana. Oh iya, jadi kemarin tuh Kotak ada manggung di Geopark tuh di Kabupaten Sukabumi. Terus itu tuh acara syukuran nelayan di sana. Jadi memang mereka excited banget gitu. Mereka tuh bener-bener kayak nikmatin vibes-nya di panggung juga kayak berasa tahun 2000-an awal gitu loh. Yang mereka jarang pegang handphone, menikmati panggung. Cuman ada pas di akhir setelah pertemuan Kotak tuh tiba-tiba ada satu laki-laki yang memang dia mungkin over excited ya. Dan mungkin dalam kondisi yang sedikit tidak sadar. Jadi dia tiba-tiba naik ke atas panggung gitu, langsung meluk. Cuman ya itu karena aku baru banget selesai, jadi masih kayak sadar nggak sadar juga pas balik badan. Dulu kaget kayak gitu. Jadi pas untungnya emang ada teknisiku yang memang cepat gitu nangkep. Maksudnya emang menghalau si mas itu. Tantri pun tak memungkiri nih Besti, jika setelah kejadian tersebut ia sempat merasa trauma. Tantri bahkan mengaku sempat syok karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat. Meski ada rasa trauma, namun Tantri mengatakan jika kejadian kemarin menjadi sebuah pelajaran berharga untuk Tantri dan juga timnya, agar lebih waspada dan ekstra hati-hati di atas panggung. Tantri tak ingin kejadian tersebut terulang dan bisa menghibur masyarakat dengan nyaman serta aman di Besti. Di awal hari itu iya, karena aku masih kayak, ini ngapain ya kayak gitu. Jadi cuman karena besok pagi saya masih ada kegiatan, saya mulai nggak keinget. Pas kemarin aja scroll TikTok tuh kok muncul video itu langsung ke recall lagi memori. Ya ampun, iya kemarin kayak gini ya gitu. Ya dibilang trauma sih, ini mungkin jadi salah satu pelajaran buat aku sama tim juga. Nggak bisa sembarangan, harus lebih ekstra hati-hati di atas panggung. Nggak bisa sembarangan orang naik yang memang bukan bagian dari kita gitu, karena memang menghindari hal-hal seperti itu, karena kita kan sebagai penghibur pengennya kan menghibur dengan cara nyaman dan aman biar semuanya kondusif. Tapi balik lagi memang sepertinya orang ini tidak ada niatan buruk ya, mungkin lebih ke over excited aja sih. Kejadian kurang menyenangkan yang Tantri alami, ia unggah juga di Besti di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Tantri mendapatkan banyak simpati dari netizen di kolom komentar. Namun yang tak kalah menyita perhatian netizen adalah komentar dari sang suami, Arda di Besti. Dalam komentar tersebut, Arda menyayangkan kejadian yang menimpa sang istri. Meski Arda memahami jika laki-laki tak dikenal tersebut terlalu excited dengan penampilan Tantri, tapi ia mengatakan jika tetap harus ada batas dan saling menghormati. Sebagai suami, Arda juga tak memungkiri jika ia merasa cemas saat Tantri mengalami kejadian kurang menyenangkan tersebut. Tak hanya di kolom komentar saja nih Besti, Tantri mengaku usai kejadian itu dan bertemu dengan Arda langsung meluapkan kekesalannya lantaran sang istri yang hampir dipeluk oleh orang tidak dikenal. Pas keluar kan aku cuma cerita, iya tadi malam manggung, terus hampir ada yang memeluk, dia siapa emang nggak ada yang jagain gitu, respons tadi. Tapi pas ngeliat video langsung gitu, antemi wongnya nih ketemu. Jadi memang ya pasti dia agak lumayan
sebetulnya protektif lagi lah, ngomong sama tim-tim besok-besok hati-hati ya buat jaga ini segala macam, karena hal-hal seperti ini kan pasti sangat rentan sekali, apalagi di dunia musik rock gitu, yang memang orang-orang pasti pengen nonton hiburan dan lain-lain, cuman ya pelajaran lah buat kitanya di internal, terus sama buat penonton juga biar nggak sembarangan, apalagi yang dihadapi ini kan memang penyanyi perempuan gitu. Dan ya kita nggak ngomongin pakai hijab atau enggak, tapi minimal ini perempuan yang memang sebenarnya harusnya dilindungi. Wah, tahu banget ya Besti, pasti sebagai seorang suami, Arda cemas banget nih melihat sang istri yang hampir dipeluk oleh orang yang tidak dikenal. Ini sih di konser-konser selanjutnya pasti Arda bakalan mewanti-wanti seluruh tim agar lebih berhati-hati lagi ya Besti. Anyway nih Besti, saat melihat video Tantri yang diunggah di media sosial, Tantri sempat terlihat syok beberapa saat dan langsung diamankan oleh kru yang ada di sana. Wah, kira-kira saat itu Tantri sampai menangis atau enggak ya Besti saat mengalami kejadian yang mengagetkan tersebut? Sebenarnya enggak, capek ya sebenarnya. Enggak sih, enggak sampai nangis gitu, cuman kayak masih kaget aja. Tadi diapain sih kayak gitu. Terus anak-anak, Kakak enggak. Kan manggilnya Kakak enggak apa diapain. Ya cuman deket aja mukanya, cuman kan aku langsung cepet banget kan refleks gitu. Iya, enggak ada yang gimana-gimana karena itu kondisinya jam 12 malam. Jam 11 malam, tapi aku langsung pulang gitu dari Sukabumi langsung ke Jakarta, jadi langsung tidur karena minum obat buat ya obat perjalanan pulang gitu, jadi udah lupa. Semoga kejadian seperti ini tak terjadi lagi ya Besti, baik untuk Tantri ataupun para musisi yang lain. Sebagai penggemar pun kita juga harus bisa menjaga tingkah laku agar tidak merugikan orang lain. Dan untuk Tantri semoga nggak kapok ya dengan kejadian kemarin, jadikan pelajaran agar seluruh tim lebih berhati-hati dan juga waspada. Semangat terus ya untuk Tantri. Kabar selanjutnya ada Tia Aryastia yang membeberkan prestasi anaknya saat ikut turnamen taekwondo internasional di Korea. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar membanggakan datang dari anak kedua Tia Aryastia, Muhammad Kalundra. Melalui akun Instagram miliknya, Tia Aryastia mengunggah sebuah video di mana ia sedang mengantar Kalundra ke bandara untuk pergi ke Korea nih Besti. Bukan untuk main atau liburan ya, melainkan untuk mengikuti turnamen taekwondo. Wah, keren banget ya Besti. Besti-besti pasti udah pada tahu kan, selain Tia Aryastia, kedua anaknya yakni Kanaka dan Kalundra memang juga mengikuti jejak sang mama untuk menekuni dunia taekwondo. Jika sebelumnya Kanaka telah lebih dulu terjun ke dunia bela diri taekwondo, bahkan pernah mengikuti kejuaraan baik nasional maupun internasional, kali ini giliran anak kedua yakni Kalundra. Melalui akun media sosial Tia Aryastia, ia terlihat menemani Kalundra ke bandara untuk berangkat ke Korea untuk mengikuti turnamen taekwondo internasional. Untuk pertama kalinya loh Besti. Dan yang paling salut, Kalundra ternyata terbang ke Korea tanpa ditemani oleh kedua orang tuanya. Dan hal tersebut ternyata juga merupakan permintaan langsung dari Kalundra. Pertama kali Kalundra tanding taekwondo ke Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Kalundra umurnya masih 7 tahun akan berangkat barengan Taekwondo Ultimate Club bareng sama 32 atlet-atlet cilik Taekwondo Ultimate Club. Ini barengan anaknya Dr. Reisha juga ikutan, dan orang tua murid yang lain juga super kompak banget. Pada pakai seragam bareng. Ada kakak Monica juga yang ngeberangkatin Tristan, atlet paling cilik kita. Nah, kalau ini Master Devdi, founder dari Ultimate Taekwondo Club. Mohon doanya ya, semoga atlet-atlet cilik yang akan bertanding di Korea semuanya sehat-sehat, selamat, dan bisa bawa pulang banyak medali buat Indonesia. Wah, ini sih keren banget ya Besti. Gak nyangka loh, Abang Kalundra berani berangkat tanpa didampingi orang tuanya. Ya, meski bersama tim, tapi di usianya yang masih anak-anak, dia sangat berani loh Besti. Apalagi sebelumnya juga disebutkan jika Kalundra agak kurang fit nih Besti saat akan berangkat ke Korea. Meski diliputi kekhawatiran, namun Tia Aryastia terlihat sangat semangat akan melepas sang anak untuk terbang ke negeri gingseng tersebut. Saking khawatirnya, dalam captionnya, Tia bahkan mengaku pengen beli tiket ke Korea secara langsung di Besti saat itu juga. Wah, emang ya Besti, naluri seorang ibu emang gak bisa dilawan.
Kita ikut doakan ya Besti, semoga kakak Kalundranya sehat dan nanti bisa memberikan performa terbaik dalam turnamen taekwondonya. Anyway nih Besti, kalau ngomongin bakat taekwondo anak-anak Tia Aristia dan Irfan Ratinggang ini pasti udah nggak bisa dianggap sepele ya. Tia diketahui telah mengajarkan bela diri taekwondo kepada kedua putranya sedari dini. Tia tidak hanya mengenalkan ya Besti, tapi juga mendampingi secara langsung proses latihan anak-anaknya. Menurut Tia, dalam bela diri taekwondo tak hanya untuk menjaga diri sendiri, tapi juga bisa untuk membentuk kedisiplinan, pelatih fokus dan konsentrasi, serta untuk kebugaran dan kepercayaan diri. Sebelum Kalundra terbang ke Korea, Tia Aristia juga sempat membagikan momen di mana Kalundra melakukan berbagai persiapan, seperti latihan rutin di Besti. Tia terlihat sangat setia mendampingi sang anak di setiap latihannya. Nemenin Kalundra untuk persiapan berangkat turnamen taekwondo ke Korea minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim, super deg-degan banget karena ini adalah pertama kali Kalundra untuk berangkat turnamen ke Korea. Insya Allah ini kali kedua Kalundra ikut turnamen internasional. Kalau akhir tahun lalu Kalundra ikut turnamen internasional di kelas virtual taekwondo di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim, kali ini Kalundra akan berangkat lebih jauh lagi ke Korea. Yang seumuran Kalundra, bahkan di bawahnya Kalundra ada Opa Tristan juga, sama ada Naya. Gemesnya anak-anak kecil ini bakalan tanding di Korea. Mohon doanya ya supaya banyak ilmu yang mereka dapat dari negara asal taekwondo ini. Insya Allah kita akan berangkat dengan 32 anak dari Taekwondo Ultimate Club. Kalau untuk kategorinya nanti akan ada kategori Pomse dan Kyorugi. Dan untuk Kalundra sendiri akan tanding di 2 kategori, Pomse dan juga Kyorugi. Kalau tahun lalu yang berangkat cuma belasan orang, kali ini yang berangkat 32 orang, jadi bakalan super rame banget. Bismillahirrahmanirrahim. Doain mudah-mudahan anak-anak Ultimate Taekwondo Club bisa pulang dari Korea bawa banyak medali. Amin. Ya ampun, lihat kakak Kalundra latihan aja, kita udah proud banget ya Besti. Gimana nanti lihat turnamennya di Korea ya? Wah, pastinya makin bangga ya kan? Semangat terus ya buat kakak Kalundra. Apapun nanti hasilnya, kita tetap bangga ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.